bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya membangun sebuah kebiasaan baru, apalagi kebiasaan yang baik, ini membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan sebuah ketekunan. Misalnya, setiap kali kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan baru, untuk sampai bisa kita terbiasa itu butuh waktu yang panjang. Contohnya misalnya ketika pergantian tahun, ketika tahunnya sudah berubah pada tahun yang baru, kadangkala kita juga masih lupa sering menulis tahun yang lama, tahun yang sebelumnya. Atau contoh lain, ketika Anda misalnya menaruh barang di tempat yang lain, lalu masih saja Anda mencarinya di tempat yang semula, tempat yang awal. Kadangkala ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang baru, itu bagi kita butuh waktu yang cukup panjang untuk sampai betul-betul terbiasa. Anda sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak, mengucapkan terima kasih ketika diberi, tentu juga butuh waktu. Untuk menerima dengan tangan kanan juga membutuhkan waktu supaya anak ini betul-betul terbiasa. Dan bacaan hari ini mengajak kita untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Hal ini terungkap dengan jelas terlebih dalam bacaan pertama. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Bahkan dalam teks ini kita mengerti bagaimana untuk berbuat baik saja butuh pembelajaran. Hal ini perlu ditekuni dan diwujudkan. Konteksnya adalah pada bacaan ini, orang-orang pada waktu itu mereka mempersembahkan kurban kepada Yahweh, tetapi kurban ini, persembahan ini hanya sampai dalam pengalaman personal, pengalaman batin mereka tersendiri. Padahal yang dimaksudkan Yahweh lebih daripada itu. Selain mereka merayakan upacara-upacara ritual, merayakan mempersembahkan kurban ini juga mestinya berdaya guna dalam kehidupan sosial. Kalau kita tatapkan dalam kehidupan kita, ini juga mau mengatakan bahwa percuma kita kadangkala hanya merayakan Ekaristi, berdoa, berdevosi, tetapi kehidupan kita dengan sesama menjadi kacau. Percuma kita Ekaristi setiap hari, tetapi nyata-nyatanya kita masih berperilaku jahat.
kita kadang masih membenci sesama kita. Hal ini tentu Tuhan tidak berkenan. Maka di dalam masa Prapaskah ini kita pun juga ditantang untuk mari berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Masa Prapaskah, masa pertobatan menjadi masa kesempatan bagi kita untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan mengusahakan belajar berbuat yang baik. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.